Terus saya baru terjun ke dunia PR itu sekitar tahun 2014. Itu pertama saya gabung di KAI Group. Saya pegang salah satu anak perusahaannya, itu double kerjaannya, which is sebagai marketing public relation. Jadi marketing public relation tuh apa gitu ya? Kok gabung-gabung nggak sendiri-sendiri gitu ya? Jadi eh, apa ya, di setiap perusahaan itu berbeda-beda. Ada yang memang mereka memisahkan divisi marketing dengan divisi public relation, ada yang jadi satu. Nah, karena pada saat itu anak perusahaan yang saya tempat ini, dia fokusnya di properti dan masih baru saat itu, dan memang SDM-nya belum banyak nih. Karena saya mendapat challenge di situ ya, mendapat challenge untuk gabung, dan saya memegang bagian komersil juga gitu ya, marketing, terus PR juga. Jadi di situ saya tertantang untuk benar-benar menjalankan keduanya dengan tim yang memang dikit banget, cuma bertiga kalau nggak salah saya itu. Teman-teman juga bisa kalau mau cari, saat itu 2014 banyak artikel berita yang udah saya sampaikan ya buat kereta api properti itu. Di situ saya baru fokus yang benar-benar menjadi seorang PR itu harus bagaimana seperti itu ya. Terus menjalankan peran marketing juga harus bagaimana. Ternyata memang dari dua jenis pekerjaan ini memang itu semuanya tidak jauh dari yang namanya ilmu komunikasi gitu ya. Talk about communication ya, semuanya ada di komunikasi. Nah, dari semua itu yang kita butuhkan memang basicnya dulu nih, basic communication skill-nya ini. Jadi sebelum kita terjun menjadi benar-benar seorang PR gitu ya, ataupun marketing communication, ataupun advertising seperti itu ya, sekarang makin banyak nih majornya ilmu komunikasi. Ataupun satu lagi apa? Ada yang anak komunikasi nggak di sini? Biasanya di kampusnya beda-beda nih. Ada yang majornya tuh advertising, markom, PR, satu lagi apa? Ada yang masih kuliah nggak nih di sini? Saya, Bu. Iya, apa? Satu lagi, di kampusnya ada major apa aja? Nah, satu lagi biasanya ada ini ya, desain komunikasi visual. Itu masuknya memang kategorinya masih communication. Cuma memang eh, apa, dia udah fokusnya terkait desain gitu ya. Desain yang memang support untuk bagian komunikasi seperti itu, dengan cara visualnya mereka, ide-ide yang out of the box-nya seperti itu ya. Dan karakter untuk anak di kafe ini dengan anak ilmu ilmu komunikasi memang agak sedikit berbeda. Kalau anak ilmu komunikasi mereka agak kritis ya, agak cerewet, agak bawel dan aktif. Kalau di kafe memang agak-agak introvert. Tapi makin ke sini makin berkembang, makin banyak perubahan juga, anak di kafe ini udah berani buka suara seperti itu. Oke, kita lanjut ya terkait basic communication skill. Selanjutnya, ya, di sini apa sih yang kita dapat gitu ya kalau kita mempelajari basic communication itu sendiri gitu ya, khususnya di dunia kerja. Kalau di dunia kerja itu memang nggak semudah yang kita pikirin, nggak sama dengan teori yang kita pelajari nih selama kuliah. Ya nggak sih? Udah ada yang magang belum di sini? Udah ada yang magang, ditaruhnya di divisi PR. Nah, itu kalau udah pernah magang gitu ya, atau mungkin bekerja, atau punya perusahaan, atau orang tuanya punya perusahaan, terus teman-teman bantuin gitu ya sebagai PR-nya, atau bantuin punya teman, atau apalah gitu ya. Intinya apa yang kita pelajarin di bangku kuliah itu sangat berbeda pada saat kita menjalani skill yang aslinya nih, pada saat kita ke lapangan gitu ya. Jadi memang di Indonesia sih memang yang masih kurang menurut saya itu skill.
yang dikasih pada kurikulum sekolah gitu ya. Karena kita terlalu banyak teori, S1 4 tahun itu teori aja gitu ya. Untungnya kalau ilmu komunikasi kita ada magang nih. Magang yang kita di mana suruh bikin laporan seperti itu ya. Sebelum kita skripsi kita ada magang, bikin laporan, kita jelasin apa yang kita lakukan pada saat magang, terus kita jelasin juga ngapain aja ilmu yang didapat gitu ya, dan experience lainnya pada saat internship. Nah, pada saat dia skripsi, mulailah itu penelitian. Penelitian di mana ya balik lagi ke teori, tapi sometimes ada kampus di sini, di Jakarta ya, atau di Indonesia, di kota lainnya itu membebaskan untuk memberikan tugas akhir. Tugas akhir which is ini ya, kita kegiatan langsung yang memang tidak dituntut untuk teori sekali gitu, tapi lebih ke skill melihat kemampuan kita dengan teori tersebut. Oke, jadi yang kita dapat dengan mempelajari basic skill communication ini, kita bisa increase your influence ya, build trust, strengthen connection, capture attention, assert yourself. Jadi dari kelima poin di sini, teman-teman udah bisa menjadi satu ya. Gimana sih caranya kita membangun relasi, gimana caranya kita menguatkan koneksi yang ada gitu ya, dan gimana caranya kita memperhatikan perhatian orang dan memahami tim kita gitu ya. Terus bagaimana kita membina relasi yang baik seperti itu. Hal-hal ini yang dilakukan seorang public relation. Jadi kelihatannya sepele, tapi pada kenyataannya memang kita harus menjadi pribadi khususnya ya, yang terbuka, yang welcome dengan siapapun, tidak pilih-pilih gitu ya. Boleh pilih-pilih, tapi kita harus melihat. Dan number one is attitude, seperti itu. Jadi saya sampai detik ini, dari saya awal bekerja sampai sekarang itu alhamdulillah yang namanya koneksi gitu ya, relasi dari zaman saya punya bosnya A, I, U, E, O itu so far sampai sekarang masih berhubungan baik. Karena untuk apa? Karena one day itu kita pasti butuh mereka gitu ya. Entah kita ada hubungan bekerja atau untuk hubungan di luar pekerjaan yang misalnya sifatnya kita mendirikan bisnis seperti itu ya, untuk relasi bisnis. Jadi yang namanya kita komunikasi itu tidak hanya dalam lingkungan kerja aja, di luar lingkungan kerja kita juga butuh untuk mempertahankan semuanya relasi dan koneksi ini. And then next, ya, di sini ya untuk penjelasannya terkait 5 poin tadi, kurang lebihnya sama yang saya jelaskan tadi. Oke, untuk next, ya. Jadi topiknya di sini saya ambil 3 poin aja ya, biar cepat. Di sini ada know your audience, and then yang kedua assertive communication, yang ketiga modern communication. Nah ini seru sih sebenarnya, si 3 poin ini memang itu sangat penting sekali ya untuk zaman sekarang yang kita udah masuk era digitalisasi seperti itu. Kita harus mengetahui audiensnya seperti apa, memahami gitu ya, dan kita juga harus bisa melakukan perkembangan-perkembangan ilmu yang ada saat ini. Ya, untuk know your audience sendiri, gimana sih gitu ya? Nah, di sini saya kasih contoh beberapa level communication based on audience-nya. Ayo, ada yang pernah tahu nggak ini? Pernah belajar atau pernah dapat nggak sih tentang si level communication ini tanpa sadar, oh iya saya pernah deh kayaknya gitu, tapi oh iya ya waktu itu ini tapi kayak bingung atau apa gitu. Ada yang pernah nggak? Coba saya mau tahu di sini teman-teman. Ayo, mana nih? Ini anak-anak komunikasi semua bukan? Kalau anak-anak komunikasi harusnya lebih aktif nih.
Ayo, 1, 2, 3. Oke, pasif ya semuanya ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa poin ya. Ada interpersonal, intrapersonal, transpersonal, public, organizational, sosial, terus intergroup, intragroup gitu ya. Ya, kalau di sini coba siapa yang tahu terkait interpersonal? Ada yang mau jawab? Izin menjawab, Ibu Rista. Ya, silakan. Karena aku nggak expert banget di komunikasi, aku masuknya jurusan ilmu administrasi negara. Kalau menurut aku, Oke. intrapersonal itu kayak apa ya namanya? Kita membangun kepercayaan diri kita untuk berbicara di depan cermin untuk menambah kepercayaan aja gitu. Kalau menurut aku itu sih kayak kita bicara depan cermin untuk menambah kepercayaan diri kita itu sih dari aku. Oke, itu intrapersonal ya. Halo? Itu ini tadi yang tanya Kak Agil ya? Yang jawab Kak Agil ya? Iya betul Ibu. Ya, itu intrapersonal ya tadi dari Kak Agil, thank you. Jadi memang kalau intrapersonal sendiri, yang kita lihat gambarnya di sini, dia ngomong dengan cermin seperti itu ya. Jadi memang proses yang dilakukan itu adalah proses komunikasi yang terjadi di dalam diri kita sendiri ya, atau diri seseorang itu, dia kayak ngobrol dengan dirinya sendiri, which is communication self gitu ya. Dan maksudnya ngapain sih Bu gitu ya? Ngapain sih Kak Rista ini ngomong sama diri sendiri? Yaitu kayak ini, kayak saya sekarang nih ngobrol gitu ya. Saya kayak ngobrol sama diri saya sendiri nih, ibaratnya nih. Ini kita namain adalah public speaking. Ya nggak? Menyampaikan sesuatu, kita belajar sebelum kita menyampaikan ke audiens. Karena apa sih pentingnya intrapersonal ini? Interpersonal ini pentingnya adalah membangun kepercayaan diri dulu yang pertama gitu. Karena yang pertama kita sebelum ngobrol atau sebelum ngomong di hadapan siapapun yang pertama adalah percaya diri dan menguasai apa yang mau disampaikan gitu untuk menarik halayak atau audiens dengan bahasan semua info yang kita sampaikan seperti itu ya. Terus nextnya kalau interpersonal sendiri ada yang mau menjawab? Ada yang mau jelasin? Kalau interpersonal sendiri ini kita kayak komunikasi sehari-hari ya. Ya nggak teman-teman? Proses Iya, penyampaian Bu. pesan dari seseorang kepada orang lain gitu ya. Jadi ya kayak kita nih sekarang ngobrol ada interaksinya sama teman-teman gitu. Itu kita interpersonal jatuhnya grup. Tapi kalau kayak tadi saya sama Kak Agil itu interpersonal nih karena berdua aja gitu ya. Paham ya? Oke, terus public. Nah, kalau public di sini bisa halo guys, sorry ya intermezzo biasa anak saya nih agak ganggu dia. Oke, kita lanjut ya. Tadi terkait publik. Nah, kalau publik ini kita berbicara tentang kita seorang ini berbicara di hadapan orang banyak. Itu misalnya kita bisa lihat acara kampanye seperti itu ya, yang ngomong di hadapan publik besar seperti itu. Didengarkan para audiens segala macamnya. Terus kalau organisasional itu biasanya kita bisa lihat contoh mungkin di gedung DPR kayak gitu ya, yang
lagi rapat besar, ada salah satu ngobrol dan sebagainya. Oke, terus untuk yang sosial di sini kita berbicara terkait kalau zaman now apa nih sosial. Kita bisa lihat. Kenapa saya kasih logonya kayak gini? Ada yang bisa jawab? Jangkauannya lebih luas, Bu. Jangkauannya lebih luas. Ada yang mau menambahkan? Oke, jadi kalau sosial ini kita tuh konteksnya lebih ke ini ya, sosial konteks sehari-hari. Kita ngobrol sama temen gitu ya. Teman-teman bentar ya. Ya, oke. Balik lagi ya. Terkait sosial di sini itu adalah interaksi kita sehari-hari dalam pergaulan sehari-hari. Contohnya kalau sekarang kita bisa interaksinya lewat mana aja nih? Kita bisa interaksi lewat sosial media, bisa lewat sosialisasi secara langsung, kayak gitu ya, baik di lingkungan kita di rumah maupun di tempat kerja ataupun sekolah. Terus kalau terkait intergroup ini berarti kita antar kelompok ya, kita berdiskusi segala macam seperti itu dan intragroup. Intragroup ada yang mau jelasin nggak nih? Ada yang mau kasih pendapat? Kayak misalnya gini nggak sih Bu, di dalam humas itu kan misalnya tadi ada 3 orang, jadi itu termasuk intragroup. Bisa seperti itu. Izin Lebih masuk, Bu. ya, Untuk intragroup ini mungkin di dalam satu kelompok berbeda dengan intergroup. Kalau intergroup ini di luar kelompoknya dia, jadi di luar kelompok organisasi, atau kalau intragroup di dalam satu organisasi itu. Mungkin sih itu. ya. Jadi ini ya lebih gabungan kelompok seperti itu ya kalau intra ya. Kalau inter ini kan kita ibaratnya antar grup, misalnya sesama teman-teman ruang belajar akil gitu ya. Nah, kalau intragrup ini kita misalnya ada komunitas lain yang gabung untuk melakukan suatu sharing seperti itu. Ya. Oke, nah di sini saya ada kasih contoh terkait audience analisis ya. Nah, untuk audience analisis ini sebenarnya menolong untuk diri kita bisa mengetahui gitu ya karakter orang atau kebutuhan audiens seperti itu. Nah, di sini audiens sendiri ada analisis ya, siapa sih mereka gitu ya. Terus understanding apa sih yang harus kita pahami seperti itu. Demografisnya sendiri, mereka nih siapa aja? Kita lihat dari usia, dari jenis kelamin, background edukasinya. Lalu ada interestnya, kenapa harus mereka seperti itu? Who asks them to be there? Terus environment-nya, di mana saya harus memposisikan diri saya gitu ya. Terus dapatkah mereka melihat saya atau mendengar saya gitu ya via online atau offline seperti itu. Terus needs, apa sih yang dibutuhin sama audiens? Terus apa yang kamu butuhin untuk menjadi pembicara ataupun menyampaikan sesuatu di hadapan halayak.
Untuk customize, di sini what specific needs you need to address gitu ya. Jadi apa sih hal spesifik yang harus disampaikan dan bisa tersampaikan. Untuk expectation-nya di sini, kita harus tahu juga ekspektasinya apa sih sebenarnya yang mereka mau setelah saya menyampaikan sesuatu gitu ya. Jadi di sini contohnya kecilnya saya aja ya. Nah, saya di sini sebelum saya berbicara untuk teman-teman ruang belajar akil, di sini saya melakukan audiens ini. Gitu, saya menganalisa siapa nih mereka nanti gitu ya. Terus ada berapa banyak. Terus saya harus mengerti nih bagaimana sih mereka gitu ya. Kira-kira apa yang mereka butuhkan untuk pengetahuan mereka ini. Ya berarti teman-teman kan butuh tentang ilmu komunikasi ya, experience karir public relation. Terus untuk demografiknya sendiri di sini teman-teman jenis kelaminnya campur ya, perempuan dan laki-laki. Terus untuk edukasinya, backgroundnya masih ada yang kuliah, seperti itu ya, ada yang lagi bimbingan dan lain-lain. Terus untuk interestnya, nah kenapa sih gitu loh ya, siapa mereka gitu yang harus ingin sekali gitu mendengar apa info ini. Terus untuk di mana environment-nya di sini, di mana sih saya harus ngomong ya. Kira-kira teman-teman mau dengerin saya nggak nih kayak gitu. Terus yang dibutuhin mereka itu apa dan saya juga apa yang saya butuhin nih untuk saya bisa berbicara di hadapan teman-teman gitu. Terus kalau customize di sini spesifiknya yaitu teman-teman spesifiknya apa ya gitu kan. Berarti kan spesifiknya mau tahu tentang pengalaman kerja sebagai PR. Terus untuk ekspektasinya apa sih ekspektasi teman-teman nanti setelah saya berbicara seperti itu ya. Jadi ekspektasinya adalah biar dapat bayangan bagaimana bekerja menjadi seorang public relation seperti itu. Oke, untuk assertive communication, ya, ada yang paham terkait ini? Assertive? Ayo, tentang cara strategi ya penyampaian komunikasi kita, gitu. Jadi, bagaimana caranya kita berbicara itu tanpa mengurangi hormat kita dengan lawan bicara kita, ya. Nah, di sini ada beberapa nih benefitnya, ya. Teman-teman kalau mau lihat, di sini ada 4 poin. Ada yang tipikalnya, ada aggressive behavior, assertive behavior, ya, passive aggressive behavior, dan passive behavior. Oke, dari keempat poin ini kita lihat lagi ke background personal kita memang itu berbeda-beda gitu ya. Jadi memang assertive communication ini apa ya, dia tuh untuk benar-benar kita tahu gitu ya pendekatan cara komunikasi yang baik seperti apa gitu ya, dan hal ini tuh bisa dilakukan ya, bisa dilakukan untuk mengurangi kecemasan kita gitu ya, dan mengurangi stres di lingkungan kantor gitu, karena kalau orang yang memiliki assertive communication ini mereka itu akan sangat percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya. Beda dengan orang yang kurang komunikasinya sehingga dia takut untuk menyampaikan pendapatnya seperti itu. Oke, nah di sini ada karakteristik comparison ya. Nah di sini ada non-assertive, assertive, dan aggressiveness. Coba teman-teman di sini ada yang masuk kategori mana? Yang paling banyak kira-kira di mana ya? Gitu. Apakah yang paling banyak di agresif atau asertif aja sih saya tipikalnya gitu, atau non asertif nih kayak gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba pelajarin lagi. Nanti saya boleh kasih share ini materinya ke teman-teman. Ya, and then how to be assertive. Nah, coba ada yang paham nggak dengan apa yang saya tampilkan? Ini tuh tanpa kita sadari, ini sangat sangat sering terjadi berlaku di negara kita, khususnya di dunia bekerja seperti itu.
Ayo, ada yang mau menyampaikan pendapat? Oke, lanjut aja ya. Jadi gini, kita ini di negara kita itu sudah tertanam yang namanya dari kecil kita harus bisa three words magic. Yang pertama say sorry, say thank you, and then satu lagi apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu three magic words kita yang kita diajarin dari kecil selain say thank you, say sorry, apalagi? Minta tolong, Bu. Oh, Oke, please help ya. Ya, itu juga saya lakuin sama anak saya gitu. Jadi sejak dini dia harus kayak gitu, belajar. Jadi mungkin ini bagian dari kesalahan sebenarnya gitu ya. Tapi eh, intinya sebenarnya bukan kesalahan sih, hanya menyalahartikan yang kita tidak diedukasikan gitu. Saat udah besar kita nggak dikasih tahu hal apa aja sebenarnya yang kita harus lakukan dengan three magic words ini. Nah, salah satunya dalam dunia kerja itu gini, sometimes kita sebenarnya nggak ngelakuin kesalahan gitu ya, tapi terkadang kita apa-apa say sorry gitu ya. Maaf Pak, Bu, saya mau ini gitu ya. Sebenarnya ya what are you doing gitu ya. You no need say sorry if you not have big mistakes ibaratnya gitu ya. Jadi kayak apa-apa kita selalu maaf, ibaratnya tuh kalau kayak dulu film apa sih, nggak tahu ya, ada yang tahu nggak, Bajai Bajuri itu Mpok Indun kan apa-apa minta maaf gitu ya, minta maaf, minta maaf. Nah itu jadi meme sekarang gitu, apa-apa minta maaf, apa-apa minta maaf. Nah jadi nih di sini saya tulis nih, sorry magic word but use it carefully and properly. Why? Yaitu tadi, jadi kamu harus, teman-teman harus bisa tahu nih hal apa yang kita memang harus minta maaf dan tidak gitu. Misalnya kita mau izin keluar ruangan lagi rapat, ya nggak usah bilang, Bu maaf saya mau keluar rapat, nggak usah. Bu permisi saya mau keluar ruang rapat, mau ada ini, seperti itu. Jadi apa-apa nggak perlu, Bu maaf Pak, atau maaf atau apa gitu, nggak perlu ada kata-kata maaf kalau kita tidak punya kesalahan seperti itu ya. And then di sini ada respect yourself. Nah, ask for what you need in good manner to enhance your value. Jadi beli apa ya? Kasih dirimu tuh respect yang baik gitu loh. Biar orang bisa menilai diri kita tuh punya ketegasan gitu ya. Nggak hanya melihat kelemahan. Karena gini, kita itu dalam dunia kerja ada perbedaan ya untuk seorang leader dan bos. Kalau seorang bos, mereka tidak bisa interaksi dengan tim yang baik. Mereka hanya bisa nyuruh gitu ya, hanya bisa apa namanya, komen, saran gitu tanpa solusi. Tapi kalau dia leader, leader ini dia bisa yang namanya bawa timnya itu kerja bareng, kasih masukan, solusi gitu ya, sehingga tidak ada gap nih bawahan dan atasan gitu. Jadi kita kerjanya enak, nggak terlalu hormat atau terlalu yang harus dipuja-puja, sembah-sembah seperti itu. Ya, and then attitude, di sini attitude. Nah, making eye contact with other and showing respect. Sini gambar saya kasih mata ya, make eye contact with other people. That's why kita ngomong sama seseorang ya, siapapun, itu lawan bicara kita harus menatap dia. Ya, kalau sama orang nggak kenal hati-hati, takutnya hipnotis gitu kan kalau di jalan. Nah kalau kita sama orang yang dikenal gitu ya, atau kita lagi interview, itu wajib banget yang namanya kita eye contact, harus natap. Nggak boleh kita jawab mata kemana-mana gitu ya, kayak gitu. Nah kayak saya nih, gara-gara kebiasaan udah dari pandemi Zoom online segala macam, jadi kayak ngomong tuh kayak harusnya lihat kamera gitu, padahal nggak perlu gitu kan, orang-orangnya banyak, jadi saya harus ngeliatin orang kanan kiri gitu. Okay, and then stand up for your life, expressing your opinion and speaking directly with valid data and information.
Nah, kita ngomong tuh harus based on data gitu ya, nggak bisa ngomong hoax gitu. Ibaratnya apa? Saya punya ini nih berita ternyata dia ini loh. Oh ya, misalnya coba kereta bandara, Bu Rista atau Karista kemarin saya nemuin nih berita artikel kereta bandaranya ini ya apa anjlok atau apa. Dari mana sumbernya? Aduh, saya kemarin dari ini sih Bu. Nah, itu nggak punya data, jangan pernah ngomong kayak gitu ya. Kecuali teman-teman ada Bu, saya lihat dari artikel A. Ini menjelaskan. Nah, itu di situ Ibu ada sumbernya sebagai PR-nya menyatakan apa klarifikasi kayak gitu. Ya, itu jadi based on data. And then hold your head high gitu ya. Nah, di sini stand straight and tall. Di sini teman-teman harus apa ya, merasa bangga gitu ya, berbicara dengan baik, percaya diri dengan kekuatan gestur yang baik gitu ya. Intinya apa yang kita sampaikan itu ada isinya gitu, berbobot ya. Jadi teman-teman ibaratnya berdiri menyampaikan informasi, audiens menyimak dan dapat infonya seperti itu ya. Nah, di sini saya kasih note, stop saying sorry for yang pertama, being busy and owning your time. And then yang kedua, setting boundaries for yourself. And then yang ketiga, not being perfect always, ya. Jadi, start now, teman-teman. Nggak boleh asal say sorry, ya. Kecuali teman-teman emang melakukan kesalahan. Paham ya, sampai sini ya. Jadi jangan kebanyakan minta maaf deh sama siapapun gitu ya. Nih, no, stop saying yes to everybody. Oke, di sini saya ada kasih contoh untuk assertive communication ya. Di sini ada problemnya, ada si bos dan si Bambang selaku pegawainya. Untuk problemnya di sini, bos tiba-tiba minta Bambang buat laporan sales quarterly yang harus dikirim ke head office jam 2, padahal sekarang udah jam 12 nih. Nah, terus si bos WA si Bambang. Bambang, buatkan laporan sales quarterly-nya ya, dan kirimkan ke saya jam 2. Saya buru-buru nih. Terus Bambang menjawab, tapi Pak, sekarang sudah jam 12. Saya butuh lebih dari 2 jam nih untuk menyusun itu, dan saya perlu cek juga sebelum kirim ke Bapak. Bosnya jawab, saya tahu itu, tapi ini urgent. Saya tidak bisa memberikan tambahan waktu lagi gitu ya. Tolong segera diselesaikan. Bambang jawab, oh baik Pak. Oke. Ini untuk tipikal bos yang memang attitude-nya agak kurang nih sebenarnya ya. Contoh yang sebelah kiri ya. Terus yang sebelah kanan kita lanjut baca. Si bos bilang, Bambang, ini bahasanya dengan bahasa berbeda ya. Teman-teman harus coba perhatiin. Bambang, bagaimana kabar kamu hari ini? Apakah ada yang urgent yang sedang dikerjakan? Bambang menjawab, saya lagi kerjaan proposal yang Bapak minta kemarin. Bosnya jawab, ah bagus, saya punya hal yang lebih urgent nih, yaitu laporan sales quarterly-nya yang butuh itu jam 2. Bambang jawab, tapi Pak sekarang udah jam 12, saya butuh lebih dari 2 jam untuk menyusun itu dan saya perlu cek juga sebelum kirim ke Bapak. Iya saya tahu, tapi ini urgent, saya perlu kirim ke head office gitu kan. Saya coba kerjakan Pak, kata Bambang. Terus bos saya jawab, begini aja, kita set deadline jam 2 dan bawa itu ke saya dan kita cek bersama. Tapi makan siang Anda harus menunggu. Bambang jawab, nggak apa-apa Pak, makan siang bisa menunggu, saya akan kembali jam 2 nanti. Menurut teman-teman bahasanya enak yang mana nih? Ayo, menurut teman-teman bahasanya enak yang mana? Anak yang kedua, Bu. Yang kedua ya, lebih soft ya, lebih tersampaikan ya. Jadi inilah yang perbedaannya tadi saya bilang kalau di perusahaan itu ada yang namanya typical boss and leader. Nah, di sini bos ada di sebelah kiri, leader ada di sebelah kanan. Seperti itu. Oke. Next, modern communication. Nah, oke. Kita modern communication tuh masuk ya. Sekarang modern komunikasi kita itu udah sampai 5 generasi nih. Teman-teman generasi mana nih? Di sini ada tradisionalis, baby boomers, Gen X, millennials, Gen Z. Ya, teman-teman Gen Z nih pasti ya semua di sini ya. But sometimes saya juga masuknya millennials
itu disebutnya Gen Z karena terkadang karena ini mendekati ya millennials ke Gen Z itu jadi sifat karakter agak-agak masih dapat nih Gen Z-nya gitu ya dan kelakuan-kelakuan lainnya seperti itu. Gak apa-apa, yang penting kita harus tetap sadar aja kita ada di generasi mana dan bisa menyesuaikan. Karena kalau tidak seperti itu, sekarang kita sulit untuk mengikuti arus zaman gitu kan. Apalagi yang dihadapi ini memang ya para Gen Z yang mereka eh, terlahir di dunia yang memang sudah digital gitu ya, apalagi Gen Alpha itu kita harus benar-benar mengikuti keinginannya, harus diperhatikan sekali gitu, tidak bisa asal mengikuti gitu. Kita bisa lihat ya how they want